1 bulan ini kalian sudah belajar tentang apa? Pemuritan. Ya, Kak V jangan pakai bahasa Inggris ya. Pusing Kak V-nya nanti ya. Nanti tak jawab bahasa roh. Oke, jadi kita belajar tentang pemuritan. Murid. Dari semua pelajaran, dari semua firman yang disampaikan, itu pasti kalian akan mendengar salah satu sikap murid itu wajib taat. Betul? Ya, bilang kanan kiri, taat. Ngerti taat? Tahu taat? Taat itu apa? Siapa punya telinga dipegang telinganya? Iya. Siapa punya kepala dipegang kepalanya? Ini jidatnya gitu ya. Ini taat itu antara ini dan ini. Dengar sama berpikir. Ya, mama bilang gini. Siapa saya? Nama Esopo yo. Ini Ibu Budi. Budi gitu ya. Ada di sini nama Budi. Sudah ndak ada, sini Jason gitu ya. Itu zaman-zaman baheula itu namanya. Budi beli nasi goreng. Yang pertama yang akan dilakukan adalah dengar. Disuruh apa? Beli nasi goreng. Terus ininya jalan. Bukan hanya ini, tapi harus ini jalan. Kita dengar khotbah. Kita dengar firman. Firman Tuhan bilang taat. Taat yang bagaimana? Kita harus paham. Pahami itu. Makanya kalau lagi dengar firman, ojo ngobrol. Amin. Bilang kanan kiri, ojo ngobrol. HP-nya simpan dulu. Nanti kalau KP kasih ayat boleh buka HP untuk baca ayat. Baca ayat loh ya. Ada nggak baca ayat sambil cekikikan? Nah, kalau sebenarnya buka HP baca ayat tapi baca ayat sendiri. Berarti itu bukan baca ayat itu. Ya, buka HP boleh untuk membaca firman. Jadi belum ada ayatnya, ojo pegang HP dulu. Ya, oh mau lihat itu Kak Peb dicatat boleh nanti tunggu. Jadi seorang murid itu perlu kepekaan di dalam mendengar. Kedua, seorang murid harus punya pemahaman yang baik. Baru itu murid. Nah, lihat nanti murid-murid Tuhan Yesus tuh 12 murid Tuhan Yesus. Ada yang bisa dengar tapi nggak paham. Jadinya siapa? Pengkhianat. Bilang kanan kiri, ojo jadi pengkhianat gitu loh. Ya. Pengkhianat soalnya cuma bisa dengar tapi nggak paham. Denger, Cek Christine pernah khotbah. Khotbahnya itu tentang kita harus melakukan yang baik. Tapi nggak paham yang baik itu apa. Disangka yang baik itu, yang baik itu waktu kita ngambil makanan di kantin nggak bayar. Yang pasti perut kenyang. Itu baik. Namanya jenenge iku maling. Ya karena tidak pakai pemahaman. Makanya kenapa seorang anak Tuhan itu perlu yang namanya dengar dan juga memahami. Kalau firman Tuhannya ndak jelas, ojo meneng. Angkat tangan. Kan ini anak remaja. Di sini remaja betul. Remaja? Coba lihat tuh kanan kiri wajahnya. Iku wajah apa? Remaja atau lansia? Kalau lansia biasanya baru mulai firman tuh udah begini. Itu lansia itu. Udah mulai. Nah itu lansia itu ya. Kalau remaja itu mata jelas ya. Ayo semua lihat KP. Panggilnya apa saya? KP. KP aja ya. Ojo panggil tante. Tuwe Tante V, KV aja ya. Oke.
Jadi hari ini kita akan belajar begini. Karena kalian udah belajar sepenuh bulan ini tentang pemuritan, goal settingnya seorang murid. Udah dimuridkan, goal settingnya apa? Jadi berkat. Oke? Siapa siap jadi berkat? Siapa siap jadi terang? Kita buka dulu Matius pasal 5. Ayo dibuka firman Tuhannya. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-13. Matius 5 ayat yang ke-13. Oke. Baca rame-rame yuk. Matius pasalnya yang ke-5 ayat 13. Ayat ini tuh banyak orang yang sampai hafal. Aku sudah ngerti ayat ini. Tapi Kak V pengen dengan kalian kupas tuntas ayat ini. Apa maksud ayat ini? Matius pasal yang ke-5 ayat 13. Yang siap diberkati katakan amin. Ya, yuk sama-sama hitungan ketiga. 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Dibuang dan diinjak orang itu artinya hidupnya tidak berguna. Dibuang dan diinjak orang berarti hidupnya tidak dihormati. Dienyek, siapa di sini pernah dibully? Yang pernah dibully bilang begini, saya. Ya, kalau ada anaknya Kak V, si Joy itu pernah dibully. Ya, karena dia anak pendeta. Teman-temannya tahu, kamu anak pendeta. Gak ngerti pendetanya ini pendeta rodo keras. Jadi Kak V kasih ajar Joy. Kamu dibully, kamu berkati temanmu itu. Kamu ndak boleh kalah. Berdiri di atas kebenaran. Kata firman Tuhan, kalau kita ini benar, musuh itu akan diubah menjadi sahabat. Itu tuh ya. Nah kita belajar sekarang begini. Siapa yang mau hidupnya dihormati atau dihargai. Tidak dilecehkan, tidak direndahkan. Siapa yang mau katakan amin. Kalaupun kalian masih muda, masih remaja. Usahakan orang itu lihat kamu bilang gini. Hey, jangan gini. Alah, jangan ojo gitu ya. Orang lihat kamu itu segen. Ojo, apaan sih? Karena apa? Karena mungkin hidup kita tidak cocok, lah itu jadi tidak disegani. Oke, sekarang kita lihat. Ayat ini banyak yang mengkhotbahkan. Terus bilang gini, jadilah kamu garam. Lalu menjelaskan tentang garam. Garam fungsinya apa? Tidak salah. Tapi Kak V hari ini mau ngajak kalian perhatikan ayat ini. Ayat ini kan waktu itu yang khotbah siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pakai bahasa apa tuh? Bahasanya sana Timur Tengah. Yang dengar bangsa apa? Timur Tengah sana. Di negara sana tuh. Nah waktu Tuhan Yesus ambil kalimat ini coba perhatikan. Tuhan bilang begini. Kamu adalah garam. Apa arti garam? Garam itu buat orang Israel kalau dengar kata garam itu tulisannya halas. Sama-sama dengan KP katakan halas 23. H-A-E-A-S. Halas. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata gini, jadilah kamu garam. Garam itu halas. Halas itu apa? Halas itu artinya hati-hati itu bahasa simpelnya. Berhati-hati. Sama-sama dengan KP katakan apa? Berhati-hati. Pengertiannya adalah bijaksana. Kalau kalian jadi anak Tuhan ndak bijak. Ndak hati-hati. Wah salah we. Pokoknya aku senang langsung. Orang yang tidak bijak. Biasanya dia bertindak tanpa berpikir. Bilang kanan kiri, didengerin. Bertindak tapi enggak mikir. Ayo, ini firman Tuhan akan ngajarin kalian.
Nanti kalau kalian praktek ayat ini dengerin. Masa mudamu pasti berhasil. Pasti. Siapa yang mau jadi pinter katakan amin. Satu kali KP ini perhatiin ya, KP kasih contoh pasti kebanyakan anaknya KP lah karena ya KP ngelihat anaknya KP. KP perhatiin, Joy kamu pulang sekolah gak pernah belajar. Tapi mama lihat nilaimu bagus, gimana caranya? Lalu dia ngomong sama KP. Dia bilang gini, kalau guru lagi ngajar, aku duduk paling suka di depan mah. Dan aku perhatikan, pokoknya aku ngerti udah santai. Jadi harus sampai paham. Siapa di sini kalau guru ngajar kitanya mainan. Guru ngajar kita tidur. Nah, itu sampai di rumah cek mau belajar jangan-jangan belajarnya jadi salah karena nggak paham, asal aja dedel. Pokoknya isinya apa? Tanya temen, isinya apa? Karena nggak paham. Nah sekarang halas itu artinya adalah kita harus berhati-hati. Siapa orang yang bisa berhati-hati? Orang yang semacam apa yang bisa berhati-hati, yang bijaksana. Yang betul-betul dia tuh kalau mau melakukan sesuatu itu dipikir dulu. Adalah mereka yang betul-betul ngerti kebenaran. Amin. Ngerti. Ada satu anak remaja datang sama KP, tante memangnya gak boleh pacaran ya? Kalau seusia kami. Kami bilang begini, dengerin. Kamu coba pelajari pacaran itu apa? Apa dampaknya? Kan gitu. Tante memangnya gak boleh ya kalau aku itu main game. Main game yang seperti apa yang gak boleh, makanya dipahami. Boleh gak main game? Jawab, gak boleh nanti Kak P kasih tahu orang tua kalian. Boleh gak main game? Game itu untuk apa? Game itu adalah permainan. Untuk supaya kita rileks, betul? Pahami. Tapi ada orang main game, tambah berantem. Ya apa sih ini main game atau apaan? Bentar, waduh. Ya apa ini main game atau apa? Main game itu harus dengan relax, happy, senang. Dan itu jenenge relax itu apa? Supaya kita enggak penat. Berarti itu bukan prioritas. Yang dengar katakan amin. Bukan prioritas. Kak P kadang bilang sama anaknya Kak P gini, kamu stop belajar. Stop. Terus Joy bingung. Stop belajar, ayo main game sama mama. Mama, orang tua yang lain itu ngajarin anaknya jangan main game. Iya tapi kamu kebangetan. Gak ada waktu berdua sama mama, ayo main berdua sama mama. Tapi untuk apa? Untuk supaya happy. Terus Kak P bilang, ayo belajar lagi enggak apa-apa. Ada waktunya. Kalau kalian bijaksana, nah bijaksana ini berhati-hati. Kata halas itu hati-hati dan bijaksana. Itu kalau kalian bisa hidup seperti itu, tak kasih tahu ya, masa mudamu pasti bahagia. Amin. Nggak mangkelan, nggak bingung, nggak aduh orang tua kok kayak begini sekolah, aduh di gereja rasanya kok terimpit banget. Enggak, kenapa? Karena kalian bijak. Tahu waktu beribadah, amin. Tahu waktu ngobrol, betul? Tahu waktu ngelamun. Ada waktu melamun, silakan melamun. Kalau kalian sudah dapat sesuatu, dilamun dulu. Yo apa yo, ini enggak apa-apa, artinya direnungkan. Ngelamunnya jok ngelamun ngelindur direnungkan. Ya, jangan kalian mukanya lihat kafe tapi ini geblak kemana-mana. Nggak boleh. Jadi kita harus berhati-hati. Kedua, jadilah kamu terang, jadilah kamu garam. Yang kedua apa? Jadi terang. Terang itu dalam bahasa aslinya itu punya pengertian KP lihat dulu, takut salah.
Jadi terang itu ditulisnya pos, P-H-O-S. Sama-sama dengan KP katakan apa? Pos. Pos itu apa? Ternyata pos itu artinya adalah membuat nyata. Apa membuat nyata? Waktu kalian berkata saya murid Kristus, saya anak Tuhan Yesus. Jadikan Tuhan Yesus itu nyata dalam hidupmu. Amin. Jadi hari ini mau jadi murid Tuhan, mau jadi anak Tuhan, mau jadi berkat. Maka yang pertama kita harus betul-betul hidup bijaksana. Dan yang kedua, gimana caranya kita bisa menyatakan Tuhan atas hidup kita. Jadi contore, jadi teladan. Di sekolah jangan sama dengan anak-anak yang tidak percaya mbek Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Oke, jadi hari ini Kak V singkat saja kasih firman tuh. Rasanya singkat banget tapi ini udah lama. Wis lama Kak V ngomong ini ya. Jadi hari ini tolong ini direnungkan baik-baik. Kak V mau ajak kalian pikir gini. Aduh Kak V ya opo cara bijaksana. Ya opo cara Kak V aku ini bisa jadi berkat jadi contoh. Kadang-kadang itu terlalu jauh Kak. Wah Kak saya ini kan masih remaja. Bingung saya aja masih perlu dituntun. Terus saya bisa jadi contoh gimana caranya? Ada caranya waktu kalian melekat sama Tuhan. KP mau tutup firman Tuhan ini dengan satu kisah. Dengerin baik-baik. Seorang anak dia itu ngerasa bahwa hidupnya itu enggak berarti, enggak berguna. Lalu satu kali dia bertemu dengan seorang kakek. Ternyata kakek ini adalah seorang hamba Tuhan. Anak ini kenapa ini mbaknya? Astaga. Ternyata Google-nya terbuka. Diam kamu. Jadi waktu anak ini bicara sama kakek ini. Anak ini bilang karena anak ini merenung si kakeknya sempat bertanya gini. Kamu kenapa? Kok hidupmu kayaknya lagi boring. Lalu anak ini cerita semuanya bahwa dia merasa bahwa apa yang dia lakukan gagal. Apa yang dia lakukan gak menghasilkan sesuatu yang buat dia puas. Si kakeknya bilang gini, ayo sekarang kamu coba, kamu berdoa. Si anak ini bilang begini, doa. Dari dulu orang tuaku cuma bilang sembayang, doa. Tapi tahu kakek ini cuma bilang gini, kamu sudah berdoa? Ya sudah, ya apa cara doamu? Bagaimana cara doamu? Tahu enggak, apa yang membuat kita ini terhubung dengan Tuhan? Remaja, dengar baik-baik. Kita akan menjadi seorang murid yang berkualitas kalau kita memiliki satu koneksi dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Terhubung dengan Tuhan. Ya apa caranya kita terhubung dengan Tuhan? Bagaimana Tuhan itu bisa betul-betul dengerin setiap suara kita? Kakek kasih tahu. Ini si hamba Tuhan kakek ini cuma bilang gini sama anak remaja ini. Kamu berdoa pada siapa? Pada Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan Yesus. Apa kamu sudah pernah kenal Tuhan Yesus? Ya sudah, kadang saya kan ke gereja, opa. Lalu papa mama juga bilang pokoknya Tuhanku Tuhan Yesus, wis itu toh. Lalu kakek ini bilang, kamu pernah ketemu? Ya belum lah. Ya masa saya ketemu kakek? Kan saya belum mati. Loh, memang kamu pikir Tuhanmu itu gak hidup? Jadi kakek ini bilang, kamu berdoa, ingat. Tuhan yang kamu ajak berdoa, ajak ngomong ini loh. Itu Tuhan yang hidup. Siapa kalau kalian ibadah, kalau kalian doa, itu kalian ngerasain banget Tuhan itu ada. Atau kalau kalian doa,
Kalau kalian ibadah kayaknya ngeblank. Kalau masih ngeblank berarti masih ada jarak tuh antara kita dengan Tuhan. Belum kenal terlalu baik. Hari ini dengar, kita bisa jadi berkat. Kita bisa bijaksana. Kita bisa jadi orang yang sungguh-sungguh bisa dikatakan jadi teladan, bisa jadi saksi. Kalau kita itu punya hubungan yang sangat baik dengan Tuhan. Siapa di sini yang mengenal bahwa Tuhan itu baik? Katakan amin. KP boleh mengundang tim musik ke depan? Iya. Oke. Remaja dengar baik-baik. Sampai di mana kalian mengerti Tuhan itu baik? KP tidak paham karena banyak sekali bisa jadi seluruh pengkhotbah, pembicara di sini akan berkata Tuhan itu baik. Tapi kalian tidak akan pernah mengerti kebaikan Tuhan kalau kalian belum merasakan secara pribadi. Ya. Siapa yang kenal KP? Semua jemaat bilang gini, oh saya kenal KP. Tapi KP cuma bisa ketawa. Yang bisa kenal KP dengan benar itu suaminya KP. Yang bisa paham tentang KP itu anaknya KP. Yang dia bisa tahu apa sih kesukaannya KP itu adalah orang-orang yang tidur bareng sama KP. Ada ayat bilang begini. Orang yang duduk dalam lindungan Maha Tinggi. Ya. Orang yang betul-betul dia itu berjalan bersama Tuhan. Dia itu mereka itu yang betul-betul akan menjadi orang-orang yang berkualitas. Jangan kita bilang, oh saya kenal Tuhan Kak V. Kita harus ngalami pribadi. Ngalami sendiri tentang Tuhan. Dengar baik-baik. Seorang murid, mereka adalah pribadi yang mengenal tuannya itu dengan benar. Murid yang baik itu bisa ngerti gurunya ini siapa. Pemimpinnya ini siapa, itu baru murid yang baik. Dan kalau mau kenal, jangan apa kata orang. Yang setuju katakan amin. Jangan hanya melalui firman, oh jorek. Ibadah dan kamu dengar khotbah belum tentu kamu bisa kenal Tuhan dengan baik. Khotbah itu hanya untuk membuka wawasanmu. Oh gini toh Kak. Hamba Tuhan itu hanya sebagai jalan untuk kamu bisa ngerti. Ini loh kamu bisa ketemu Tuhan. Caranya seperti ini. Tapi untuk mengenal secara pribadi Tuhan. Itu harus kamu dengan Tuhan. Amin. Coba tundukkan kepala. Kalau kita kenal Tuhan dengan baik. Maka kita akan bilang Tuhan. Kebaikanmu itu setiap hari aku alami. Kalian bisa katakan dari hatimu, ku cinta